尔敢万不将进！小心，同盟至尊！为什么？我不是说过吗？我们是兄弟，他们。为什么？我待你们如兄弟，你们为什么要这样？去死！我鸿蒙至尊以神魂起誓，终有一日，我一定会重返仙界，以血复仇。Shen Qingfeng melihat lurus dan membungkuk dan berkata, "Kepala, yakinlah, bawahan pasti akan melindungi rumput giok." Iya, Taois Bingking berkata sedikit, matanya tertuju pada 11 tetua, selain rumput giok kebangkitan, ada kekurangan obat mujarab tingkat ke-7, anggrek es nafas penyu. Ramuan tingkat 9, Gosyin Silian, dan ramuan roh pembakaran berusia 3000 tahun. 3 jenis ramuan ini sangat langka. Meskipun ada di Taman Pengobatan Lingshan, mereka tidak tersedia selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, kepala suku ini telah memerintahkan Anda untuk melakukan segala kemungkinan untuk menemukan 3 ramuan dalam 1 tahun. Ingat, ini tentang hidup dan mati kepala Tang, kamu akan menemukannya dengan cara apapun. Taois Bingking tidak diragukan lagi berkata, selain itu, masalah cedera kepala Tang tidak boleh dipublikasikan. Siapapun yang berani menyampaikannya secara pribadi, jangan salahkan kepala karena kejam. Para tetua mendengar kata-kata itu dan berkata serempak, bawahan tidak berani, bawahan mengerti. Iya, Taois Bingking mengangguk puas, dan segera berkata dengan cemberut, selanjutnya, Anda semua mengungkapkan pendapat Anda dan mendiskusikan bagaimana menemukan anggrek es yang bernapas kura-kura, teratai batu bayangan hantu, dan rumput ling yang terbakar. Itu ketua. Setelah para tetua menjawab, tetua kedua berpikir sedikit, kepala, menurut bawahan, dapat menemukan 3 ramuan dengan 2 cara. Pertama, di kota Neimenfang, 2 rumah lelang besar mengeluarkan tugas hadiah untuk memobilisasi murid-murid dalam untuk mencari mereka dengan harga beberapa kali lipat dari harga 3 obat mujarab. Kedua, bawahan bisa pergi sendiri dan mencari di berbagai alam rahasia. Selain itu, jika benar-benar tidak ada 3 eliksir, atau 1 yang hilang, apakah ada eliksir lain untuk menggantikan? Setelah tetua kedua berbicara tanpa henti, 10 tetua lainnya berturut-turut mengungkapkan pandangan mereka. Baru pada siang hari beberapa rencana akhirnya ditentukan. Taois Bingking membiarkan 11 tetua pergi terlebih dahulu, dan Shen Qingfeng tetap tinggal. Cincin surgawi di jari giok kian-kian dari Taois Bingking, dalam kilauan, sekantong ramuan keluar dari udara tipis di tangan batu giok yang lembut seperti tanpa tulang. Dia mengeluarkan bejana penuh hijau dan hijau dari cincin alam semesta. Perkakasnya sebesar baskom. Kemudian, dari kantong eliksir, dia mengeluarkan 5 tanaman jade resurrection. Rumput giok kebangkitan, ciksu tinggi, memiliki 3 cabang dan 3 daun, dan seluruh tubuhnya adalah batu giok zamrud. Jika Anda tidak memperhatikannya, Anda akan mengira itu batu giok asli. Ramuan ini adalah obat yang sangat diperlukan untuk memperbaiki pil kebangkitan. Ini bukan ramuan langka, tetapi 5 rumput giok kebangkitan tingkat 800 tahun ini masih sangat langka. Taois Bingking dengan hati-hati memasukkan 5 rumput giok kebangkitan ke dalam wadah hidup, menyerahkan wadah itu kepada Shen Qingfeng, dan sekali lagi menasihati, ini tentang kehidupan kepala Tang, Anda dapat mengatur agar murid itu menatap jam 12. Jadi, jika sesuatu yang tidak normal terjadi, segera beritahu saya. Singkatnya, tidak ada yang salah. Shen Qingfeng memegang perkakas di kedua tangan dan berkata dengan ekspresi serius, Nona, yakinlah, budak tua itu mengerti. Dengan tidak adanya siapapun, Shen Qingfeng selalu memanggil Nona Bing Qingdao. Yah, jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kamu bisa mundur. Bing Qingdao berkata dengan lembut. Shen Qingfeng sedikit ragu, Nona, budak tua itu memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang Tan Yun. Dia sampah, bagaimana menurutmu? Wajah Bing Qingdao yang luar biasa, sedikit kesal, jika Anda tidak menyebutkannya, saya dalam suasana hati yang lebih baik. Ketika saya mendengar nama ini,
Saya memikirkan 8 kepala suku lainnya dan mengejek saya ketika saya melihat saya. Mata. Petik 2. Nona. Begitu Shen Qingfeng berbicara, dia dengan dingin diinterupsi oleh Dao Bingqing, berhenti bicara, saya tidak ingin mendengar apapun tentang dia. Shen Qingfeng menyaksikan Taois Bingqing tumbuh dewasa. Dia mengerti kepribadian keras kepala wanita itu, jadi dia berhenti bicara. Setelah meninggalkan Taois Bingqing, dia menginjak pedang terbang, memegang perkakas, dan terbang menuju Gunung Peri Changling. Setelah Shen Qingfeng kembali ke Gunung Abadi Changling, Zhou Ran, yang sangat berpengetahuan dalam mengolah ramuan, memanggilnya dan bertanya, apakah Anda mengenali ramuan ini? Zhou Ran berpikir tanpa ragu, kembalilah ke Lord Deachon, ini adalah rumput giok kebangkitan. Menurut penilaian Chen Se, itu harus menjadi obat mujarab tingkat 8. Yah, tidak buruk, tidak buruk. Shen Qingfeng menyetujui, lalu Anda berbicara tentang cara berkultivasi. Zhou Ran merenung untuk waktu yang lama, dan berkata, menurut kitab suci ramuan, 5 elemen rumput giok kebangkitan adalah milik air, dan itu juga negatif dari air. Oleh karena itu, ketika memelihara, hindari yang dan tuangkan dengan embun pagi dan embun sore sekali sehari. Mendengar ini, Shen Qingfeng sering mengangguk, yah, karena kamu tahu segalanya, orang tua itu akan memberikannya kepadamu. Ingat, tidak ada yang salah. Ya, Tuan Diaken. Zhou Ran mengambil kapal, berbalik dan berjalan menuju kebun obat Yin Yin. Pada saat yang sama, Gunung Lu Daoxian, rumah gua puncak. 12 tetua dan Mai, Lu Wu, wajahnya mendung dan cerah, mondar-mandir, alisnya terkadang berkerut dan terkadang meregang, tampak ragu-ragu. Haruskah aku melakukan ini? Jika Anda benar-benar melakukannya, Shen Qingfeng, hal yang lama, pasti akan mati. Tetapi sangat mungkin bahwa saya akan ditemukan. Pada saat itu, saya tidak akan bertahan. Tidak, saya masih harus memikirkan solusi yang sempurna. Petik 2. Setelah waktu yang lama, Lu Wu menoleh, Shen Qingfeng, benda tua ini, sangat mempermalukanku tadi malam, dia harus mati, selama aku tidak melakukan apa-apa, dia akan mati, hahaha. Setelah itu, Lu Wu melangkah keluar dari gua dengan senyum di wajahnya, dan datang ke Li Ziquan, yang sedang berlutut di puncak, berkata, penatua ini akan memberimu kesempatan untuk melakukan pelayanan yang berjasa, dia. Li Ziquan yang tidak dapat dikenali, bersyukur, bersujud, murid, berterima kasih kepada yang lebih tua karena tidak membunuh. Bibir Lu Wu menggeliat, dan tiba-tiba sebuah suara masuk ke telinga Li Ziquan, ada 5 tanaman giok kebangkitan tingkat 8 yang dibudidayakan di Taman Obat Lingshan. Anda menemukan cara untuk menghancurkannya. Ingat, ini seperti kematian yang tidak disengaja, mengertilah. Petik 2. Murid mengerti, murid akan melakukannya sekarang. Li Ziquan menahan rasa sakit dari lengan yang patah dan patah kaki yang diperban, berdiri dengan satu kaki, dan ingin mengorbankan pedang terbangnya dan pergi ke kebun obat Lingshan. Tidak terburu-buru sekarang. Kamu bisa berakting lagi dalam 5 hari. Lu Wu berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu tertangkap saat sedang berakting, apa yang kamu tahu? Murid akan mengatakan bahwa muridnya sangat membutuhkan ramuan untuk alkimia, jadi murid itu hanya memasuki taman obat. Li Ziquan berkata dengan hormat. Salah. Lu Wu menggelengkan kepalanya sedikit dan memerintahkan, apa yang harus kamu lakukan adalah agar tidak ketahuan. Begitu kamu mengetahuinya, tidak peduli bagaimana kamu membuat alasan, kamu tidak dapat melibatkan penatua ini. Jika seseorang mencari jiwamu dan memeriksa ingatanmu, maka kamu harus bunuh diri terlebih dahulu. Sudahkah kamu mendengar dengan jelas? Murid, aku jelas. Ketika Li Ziquan bersujud untuk berbicara, Lu Wu diam-diam mengeluarkan secercah jiwa dari benak Li Ziquan untuk berjaga-jaga. Jika Li Ziquan ditangkap oleh seseorang, untaian jiwa ini dapat membunuh orang. Waktu seperti aliran, cepat berlalu, 5 hari kemudian. Dalam 5 hari terakhir, Zhou Ran telah membudidayakan 5 rumput giok kebangkitan dan membudidayakannya dengan penuh semangat. Di halaman belakang Gunung Changling Xianshan, Shen Qingfeng tiba-tiba mendengar seruan yang luar biasa, ini, bagaimana mungkin? Pada saat ini, Shen Qingfeng berhenti di halaman lain seolah-olah dia adalah ayam kayu, dan menatap Tan Yun yang telah berjalan keluar dari sayap dalam keadaan utuh. Ada badai di hatinya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri,
akan sulit untuk percaya bahwa luka Tan Yun akan pulih hanya dalam 5 hari. Tan Yun menghadap Shen Qingfeng, melipat tinjunya, dan tersenyum, murid itu telah melihat dia Ken Shen, dan saya ingin berterima kasih karena telah menerimanya hari ini. Setelah Shen Qingfeng tenang, ada sentuhan kesedihan di matanya yang terkejut, berpikir bahwa kemampuan Tan Yun untuk pulih dari lukanya sangat tidak masuk akal, sayang sekali dia hanya ban mati. Shen Qingfeng menghela nafas dan berkata, "Oh, jika anakmu bukan jiwa yang mati, betapa baiknya kamu." Diakon Shen, terlepas dari apakah muridnya adalah jiwa yang mati, murid itu tidak akan mengecewakanmu. Tan Yun tersenyum senang. Hahaha, oke, lelaki tua itu dan saudara laki-lakiku yang kedua, nantikan penampilanmu. Shen Qingfeng menyemangati, dan berkata, karena lukanya sudah sembuh, kembalilah ke Lingshan Medicine Garden. Oh, ya, Anda mengelola No. 888 Yao Yuan, saya akan membiarkan Dai Zhang merawat Anda untuk sementara, ingatlah untuk berterima kasih kepada mereka. Murid itu mengerti. Melihat jawaban Tan Yun, Shen Qingfeng terdiam dan berkata, ada apa? Tan Yun mengerutkan hidungnya dan berkata dengan marah, dia Ken Shen, kamu belum memberikan barang-barang itu setelah murid itu membunuh Li Zian. Batuk-batuk, aku hampir lupa. Shen Qingfeng tersenyum canggung, mengapa, mungkinkah khawatir menjadi tua dan tamak? Hei gelombang ambil dan gulingkan. Berbicara, jari-jari Shen Qingfeng, cincin alam semesta yang bersinar, cincin alam semesta Li Zian, kuali darah pemakan jiwa alat spiritual tingkat tinggi, kuali spiritual terbang dan alkimia, dan tombak spiritual senjata spiritual tingkat tinggi dengan atribut guntur. Keluar, Tan Yun mengambil foto di udara, dan setelah menerima cincin Qian Kun, dia menyeringai, melangkah ke udara dengan pedang terbangnya, dan mulai terbang di sekitar gunung belakang, siap untuk pergi ke Taman Obat Qianshan nomor 888, terima kasih kepada tukang Dai Zhang. Zhou lari. Tan Yun melihat sosok yang familiar dalam pelarian Yujian, tetap tidak bergerak di kebun obat yang lembab dan berawan di gunung belakang. Memanggil. Yujian Tan Yun terbang di depan Zhouran, dan Zhouran tiba-tiba menggosok matanya, Kakak Tan, kamu akan baik-baik saja hanya dalam 5 hari. Kenapa, tidakkah menurutmu aku tidak mampu menanggung setengah beban di sofa? Tan Yun berkata dengan wajah datar. Tan, kakak senior, aku tidak bermaksud begitu. Zhouran ragu-ragu dan berkata dengan ketakutan. Oke, aku bercanda, apa kamu serius? Tan Yun tersenyum, memandangi 5 ramuan di tanah, dan berkata dengan lembut, rumput giok kebangkitan 5 tingkat ke-8, ini hal yang baik. Mendengar ini, mata Zhouran melebar, Saudara Tan, apakah Anda benar-benar mengenali rumput giok? Dalam pandangan Zhouran, Tan Yun baru saja memasuki kebun obat Lingshan selama 6 hari, dan kemudian berbaring di sofa selama 5 hari. Secara logis tidak mungkin untuk mengenali Yukao. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak bisa melihat sekilas bahwa itu berusia 800 tahun. Apa? Sebagai murid Taman Pengobatan Lingshan, apakah aneh bagiku untuk mengetahui obat mujarab? Sebuah busur ditarik di sudut mulut Tan Yun. Oke, Kakak Tan, kamu sibuk. Zhouran memunggungi Resurrection Jade Grace, dengan kagum menyaksikan Tan Yun Yujian terbang menjauh, bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana perasaanku bahwa kakak senior Tan begitu misterius. Mencicit. Tiba-tiba sebuah suara melengking. Masuk ke telinga Zhouran. Zhouran mengikuti pamor, dan tiba-tiba menjadi marah, tetapi dia melihat beberapa tikus bergerak di kebun obat tidak jauh. Tikus sialan. Zhouran berteriak dengan marah, dan segera berubah menjadi bayangan, berkedip ke arah mouse lapangan. Pada saat ini, beberapa jejak kaki tidak penting muncul di sebelah rumput giok kebangkitan, dan segera, jejak kaki itu langsung menuju wadah yang disimpan untuk mengumpulkan embun. Saya melihat jejak kaki, tetapi tidak ada orang. Kemudian, setetes cairan tidak berwarna dan tidak berbau keluar dari udara tipis. Setelah jatuh ke dalam bejana, jejak kaki yang sunyi itu pergi keluar apotek lagi. Setelah beberapa napas, jejak kaki itu terputus, dan saya melihat seekor lalat di udara. Pedang itu keluar dari udara tipis, berubah menjadi aliran cahaya, dan jauh melewati halaman lain tempat tinggal Shen Qingfeng, dan akhirnya terbang menjauh dari Gunung Changling. Ketika Fei Jian terbang ratusan mil jauhnya,
Li Ziquan tiba-tiba muncul di Fei Jian, yang kosong. Dia menaiki pedang terbang, ekspresinya gugup, terengah-engah, ini sangat berbahaya, jimat tembus pandang yang dibuat oleh jimat ini benar-benar murah dan tidak bagus, itu hanya bisa bertahan sebentar. Hehehe, tapi akhirnya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 12 tetua. Li Ziquan memandang dengan kejam, saat senja, Zhouran harus menggunakan wadah untuk mengumpulkan embun malam dan menuangkan embun ke rumput giok kebangkitan, dan setetes cairan kerusakan yang saya masukkan ke dalam wadah sudah cukup untuk membuat 5 rumput giok kebangkitan secara tidak sadar, kematian. Pada saat ini, tiba-tiba, mata Li Ziquan ngeri, 7 lubangnya berdarah, dan 1 kepala ditanam dari pedang terbang, dan jatuh di batu gunung seperti meteor, bang. Tubuhnya terkoyak. Detik berikutnya, jiwa berkabut dari 12 tetua keluar dari mayat, dan jiwa itu mengendalikan jari-jari lembut Li Ziquan. Setelah berlumuran darah di batu, itu meninggalkan, Tan Yun bunuh aku. Di atas batu halus, kata. Tulisan tangan itu bengkok dan bengkok, seperti yang ditulis ketika dia berjuang sebelum dia meninggal. Setelah menempa segalanya, jiwa hantu dari 12 tetua runtuh di antara langit dan bumi karena mereka tidak dapat dipisahkan terlalu lama. Gunung Ludao Xian, rumah gua puncak. Saat sinar jiwa runtuh, pada saat ini, 12 tetua Luwu, wajahnya sedikit pucat, berkata sambil tersenyum lebar, Shen Qingfeng, Tan Yun, pertunjukan baru saja dimulai. Pada saat yang sama, Gunung Peri Changling. Tan Yun menginjak pedang terbang, berburu dengan jubah peraknya, berubah menjadi balok, dan terbang menuju gerbang Gunung Danmai. Baru saja, dia pergi ke apotek nomor 888 dan menemukan Dai Zhang, seorang tukang yang membantunya mengelola apotek. Setelah berterima kasih padanya, Tan Yun meminta Dai Zhang untuk membantunya di masa depan. Pertanyaan, temukan diri Anda lagi. Dai Zhang tidak mengatakan apa-apa, tetapi hatinya selalu tidak senang. Akibatnya, tugas apotek yang akan saya tanggung di masa depan akan berlipat ganda. Namun, ketika Tan Yun menyuruhnya untuk memberinya batu roh kelas atas sebulan, Dai Zhang sangat bersemangat sehingga dia tidak berani menerimanya. Pertama-tama, 1 batu spiritual tingkat tinggi setara dengan 100 batu spiritual tingkat menengah. Anda harus tahu bahwa murid tukang hanya memiliki 36 batu spiritual kelas menengah setahun. Menghadapi Tan Yun sangat murah hati, dia tidak berani menginginkannya seolah-olah dia dalam mimpi. Kedua, di dalam hatinya, Tan Yun sudah menjadi penyembah semua murid Taman Pengobatan Lingshan, dan dia juga tidak bisa menerimanya. Alasan mengapa saya merasa sedikit tidak senang hanya menggerutu. Setelah itu, Tan Yun dengan keras kepala memberinya 12 batu roh bermutu tinggi, yang dianggap sebagai hadiah tahun pertama. Sejak saat itu, Dai Zhang menerima dengan gembira dan segera menyatakan pendiriannya, membiarkan Tan Yun yakin bahwa ramuan di kebun obat nomor 888 akan dibudidayakan dengan hati-hati oleh dirinya sendiri. Saat matahari terbenam, setelah 6 jam terbang dengan pedang, Tan Yun terbang sejauh 40.000 mil ke dalam kehampaan dan muncul di atas gerbang Gunung Danmai. Sapi besar yang menjaga gerbang gunung melebarkan matanya ketika dia melihat Tan Yun, persetan. Bukankah ini kakak senior Tan? Sulit membayangkan betapa terkejutnya Tan Yun telah membawa Daniel ke titik di mana Daniel yang jujur akan mengucapkan kata persetan. Setelah, sialan, Daniel memandangi Tan Yun dan melompat ke puncak, saudara Tan, brother Tan. Tan Yun Yujian terbang di depan gunung gerbang, ada apa dengan Daniel? Daniel menggaruk kepalanya dengan jujur, lalu menari tinjunya di tangannya, dan berkata, saudara Tan, adik laki-laki saya telah mendengarnya. Anda benar-benar luar biasa. Itu hanya 6 hari sejak kamu memasuki Taman Pengobatan Lingshan, dan kamu telah melakukan 3 hal utama. Pertama, kamu membunuhnya, Cheng menggigit jalang pelacur. Kedua, kamu tidak hanya membiarkan murid-murid Yaituan kami memukuli Li Ziquan, tetapi kamu juga menghapuskannya. Meskipun adik laki-laki itu menjaga gerbang dan tidak melihat ledakan itu, dia bersemangat hanya memikirkannya. Apa yang terjadi pada murid alkimia? Handiman kami murid masih merokok neneknya. Ketiga, air liur Daniu memercikkan dan terganggu oleh Tan Yun mengguncang kepalanya, berhenti, adakah yang lain? Tidak apa-apa aku akan pergi. Saudaraku Tan, jangan pergi dulu, kamu mendengarkan adik laki-laki untuk menyelesaikannya.
Sapi besar itu penuh dengan kata-kata. Ketiga, Saudara Tan, tahukah kamu? Adik laki-laki itu telah menjaga gerbang gunung dalam beberapa hari terakhir. Aku melihat kakakku. Bahkan ada satu, datang untuk bertanya pada saudara lelaki saya tentang situasi Anda. Inilah alasan mengapa Anda membunuh Li Zian. Siapa Li Zian? Itu adalah murid bangga dari 12 tetua, atau alkemis tingkat tinggi, kekuatannya bahkan lebih mampu melakukan peringkat di antara para murid inti, 300 besar. Tapi ada apa? Kamu tidak membunuhnya. Bagus, neneknya. Daniel melambaikan tangannya seolah-olah dia adalah Tan Yun. Pojok mulut Tan Yun berkedut tiba-tiba, selama kamu bahagia, selamat tinggal. Pada saat ini, wajah Daniel yang sederhana dan jujur melewatkan satu sentuhan martabat yang tak terlihat, dan suaranya seperti nyamuk, Saudara Tan, saya telah melihat dengan mata kepala sendiri beberapa hari yang ada beberapa murid dengan garis jiwa binatang dan jiwa suci di gunung kami. Tinggal depan pintu. Adik kecil juga mendengar bahwa Anda membunuh Murong Kun dan Ling Hu Changkong. Saya kira mereka hanya menunggu Anda meninggalkan gunung gerbang dan melakukan sesuatu. Setelah itu, Daniel berubah menjadi penampilan yang sederhana dan konyol. Tapi jelas, Daniel tidak benar-benar bodoh. Mendengar ini, Tan Yun menunjukkan alis yang bermartabat, pikirannya berlari cepat, gerbang gunung berjarak 600.000 mil jauhnya dari Neimen Fang City. Saya memiliki senjata spiritual yang luar biasa, perahu, dan biasanya murid-murid dari sekte dalamnya tidak dapat menyusul saya. Selama mereka tidak bisa membunuhku, dan ketika aku membeli pedang flying senjata spiritual terbaik di pintu bagian dalam, maka itu akan menjadi tanggal kematian mereka. Pada titik ini, Tan Yun menghadapi Daniel, dan suaranya seperti benang, selain jiwa suci dan murid jodoh binatang, sudahkah Anda melihat para murid penegak hukum pintu dalam beberapa hari terakhir? Aku belum melihat adik laki-laki ini. Daniel berkata dengan suara rendah, tapi Saudara Tan, Fang City adalah LAIR dari para penegak hukum dari pintu batin. Ada murid penegak hukum di mana-mana. Anda membunuh para tetua penegak hukum dari pintu luar. Jika Anda sampai ke Fang Kota, hati-hati. Yah, terima kasih atas pengingatnya, kamu akan terus menjaga gerbang, aku akan pergi dulu. Setelah Tan Yun menjawab, saat dia meletakkan pedang terbang ke dalam cincin Qian Kun, dia mengorbankan kapal roh senjata roh terbaik. Di ruang gejolak, perahu roh 300 Zhang muncul dari kekosongan. Wow, Tan Yun melangkah ke tanah dan menembak Ling Zhu seperti bola meriam, dan kemudian langsung masuk ke ruang pelatihan. Segera setelah menutup pintu, ia mengemudikan Ling Zhu menuju Fangxi, yang terletak di pusat wilayah peri musim semi Lingshan, dan bergegas pergi seperti kilat. Pada saat yang sama, Tan Yun menatap kekosongan di sekitarnya melalui dinding perahu transparan. Ketika dia terbang 300 mil, murid-murid Tan Yun menyusut, tetapi dia melihat 16 perahu roh berukuran 100 meter menabraknya dengan kecepatan tinggi. Pada masing-masing kapal roh, 3 murid Dzogchen yang berpakaian hitam dan bertopeng di ranah jiwa janin berhenti dengan niat membunuh yang menakjubkan. Tan Yun, hari ini kamu hampir tidak bisa terbang dengan sayapmu. Pergi ke neraka, Tan Yun. Petik 2. Setelah kipas murid-murid bertopeng memasuki telinga Tan Yun sepertinya takut. Dia sepertinya lupa untuk menghindari, dan dia mengemudikan perahu roh yang rusak secara langsung dan menabrak, sementara berseru, semua adalah Dzogchen di ranah Jin Janin, semuanya adalah Dzogchen. Pada saat ini, di mata murid bertopeng, Tan Yun hanyalah seorang murid tukang, perahu roh yang dikendalikan oleh seorang murid praktis, itu adalah senjata spiritual kelas menengah, dan itu masih merupakan senjata spiritual kelas menengah yang penuh dengan retakan. Selama dia menunggu seseorang untuk mengarahkan perahu roh ke masa lalu, Tan Yun pasti akan menghancurkan perahu. Memikirkan ini, para murid bertopeng mencibir, seolah-olah melihat Tan Yun yang tragis berakhir nanti. Namun, adegan yang terjadi selanjutnya membuat para murid bertopeng terkejut. Sudah terlambat untuk mengatakan bahwa itu cepat, perahu roh retak Tan Yun, seperti bunga api yang mengenai bumi, bertabrakan dengan 2 kapal roh bermutu tinggi yang mendekat. Boom, boom, boom. Dalam deru gemuruh, perahu roh yang dikendalikan oleh Tan Yun meledakkan 2 kapal yang mendekat. Pada 2 kapal spirit, 6 murid yang tidak diperpanjang dari ranah jiwa janin Dzogchen jatuh ke Void berteriak. So,
Ho! Dinding perahu yang rusak, seperti hujan pedang, memotong kekosongan dengan suara melolong, dan menelan 6 murid kedap udara. Pompa puf-puf. Daging dan daging terbang melintasi udara, darah bernoda ke udara, 6 murid berteriak, dan melarikan diri dari penembakan fragmen mematikan, tetapi seluruh tubuh ditutupi oleh bekas luka. Keenam murid itu mengalir seperti darah, dan mereka baru saja mengorbankan pedang terbang, kaki mereka di pedang terbang belum berdiri teguh, dan langit di atas kepala mereka terdengar tawa yang menyeringai, "Beri aku hidupku." Tetapi setelah melihat Tan Yun dibor dari perahu roh seperti petir, ia melakukan langkah suci di Void, dan setiap kali Afterimage berkedip, ia melewati 200 kaki kekosongan. Tan Yun berbalik di antara tangannya, dan spirit bermutu tinggi muncul di tangannya, memunculkan serangkaian bayangan tombak dingin, dan membunuh 6 orang. Karena kecepatannya, sepertinya 6 Tan Yun muncul di samping mereka pada saat yang sama. Mati. Ujung pistol seperti ular, pintar dan beracun, dan itu menembus tenggorokan 6 orang. Dari Tan Yun Lingzu menghancurkan 2 kapal spiritual, sampai 6 orang ditembak oleh dinding pil yang rusak, dan sekarang ketika Tan Yun melingkarkan tembakan, seluruh prosesnya hanya dilakukan dalam napas. Pada saat ini, 42 murid bertopeng di 14 perahu spirit lainnya, setelah melambat, menyadari bahwa kapal roh Tan Yun yang tampaknya rusak setidaknya adalah senjata roh terbaik. Kalau tidak mungkin untuk mentransfer keduanya. Perahu roh senjata roh bermutu tinggi menabrak. 42 orang berteriak untuk mengingatkan 6 orang, sambil menginjak pedang terbang, mereka membunuh Tan Yun, cepat. Cepat dan hindari. Petik 2. Pukulan. Namun, sudah terlambat. Tombak emas Tan Yun, membawa aliran darah, menusuk tenggorokan 5 murid bertopeng. Hanya satu dari mereka yang tergesa-gesa melarikan diri dan melawan dengan pedang. Ayo! Ketika Tan Yun melambaikan tangannya, cincin alam semesta pada 5 mayat yang jatuh ke dalam kehampaan terbang menjauh dari jari-jarinya dan mengambil cincin alam semesta Tan Yun. Pada saat ini, murid bertopeng mayat hidup mengayunkan cahaya pedang yang panjangnya 10 kaki dan dipenuhi dengan nafas kematian ke leher Tan Yun. Kematian jiwa janin. Hati Tan Yun tercengang, dan kekuatan spiritual lengan kanannya terjerat. Tiba-tiba, tombak roh emas bersinar terang, menggunakan tombak sebagai cambuk, menari dan menyapu balok. Kapan? Wah! Tombak roh emas dipenuhi dengan aura kematian dan cahaya pedang, saat dipotong, itu hancur seperti keramik. Rumput. Kuat sekali. Ekspresi Tan Yun sungguh-sungguh, dengan dorongan untuk memarahi ibunya, dan dengan seluruh kekuatannya, dia menggunakan langkah megahnya untuk melarikan diri menuju perahu spiritual sepanjang 600 meter. Tan Yun tahu betul bahwa jika dia tidak melarikan diri saat ini, 43 murid Dzogchen di alam jiwa janin pasti akan menghancurkan diri mereka sendiri dan bahkan sampah pun tidak akan tertinggal. Pada jarak 600 kaki, sosok Tan Yun berkedip 3 kali, berkedip dan meraih, menyelam ke dalam ruang pelatihan. Memanggil. Ketika Tan Yun masuk ke ruang pelatihan dari leher ke bawah, aura pedang dingin menebas dari belakang kepalanya. Rambut Tan Yun terbalik, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya, merasakan sakit kesemutan yang dingin dari bagian belakang lehernya, tetapi setelah Jian Mang memotong bagian belakang lehernya, dia memotong rambutnya yang beterbangan. Risiko yang bagus. Setelah Tan Yun berhasil melarikan diri ke ruang latihan, dinding perahu di atas kepalanya tertutup, dia terengah-engah, aliran darah menyembur keluar dari luka di belakang lehernya. Jika Tan Yun mengebor ke ruang pelatihan, dia melambat sedikit, kepalanya akan terpenggal. Ledakan. Bum-bum. Pada saat ini, 43 murid bertopeng yang menginjak pedang terbang dan bergegas menuju aura pembunuh Tan Yun, sementara pergelangan tangan mereka menari, satu demi satu cahaya pedang tirani dan cahaya pedang menebas perahu roh. Meskipun perahu roh rusak, bagaimanapun juga itu adalah senjata roh luar biasa yang dikenal karena pertahanannya yang berkekuatan tinggi. Oleh karena itu, dalam serangan yang bergejolak, semua retakan yang mengejutkan, meskipun kecepatannya dapat dilihat dengan mata telanjang, perahu roh tidak segera meledak. Jika serangan ini berlanjut, perahu roh akan dihancurkan. Pikir Tan Yun, mengendarai perahu roh, bergegas ke langit dalam serangan yang luar biasa, dan sambil bernapas, dia melemparkan 43 murid bertopeng. Sial, kami ceroboh. Iya, siapa yang mengira bahwa dia,
seorang murid tukang, akan mengendarai perahu roh senjata roh terbaik. Bagaimana melakukan? Kain hitam menutupi pipi semua orang, dan mereka tidak bisa melihat ekspresi orang-orang. Hanya dari nada bersemangat orang-orang, Anda bisa menebak bahwa wajah semua orang jelek. Tidak ada yang mengira bahwa serangan terhadap Tan Yun tidak akan berhasil, tetapi dia akan menghancurkan 5 jiwa janin Dzogchen. Kemarahan dan kesedihan menempati hati semua orang. Apa yang harus saya lakukan? Bagian lain-lain ini memiliki senjata roh terbaik, perahu roh, dan tidak dapat mengejar, apalagi yang bisa saya lakukan. Murid bertopeng berkepala itu berkata dengan marah, saya hanya bertanya-tanya, senjata spiritual terbaik, perahu spiritual, adalah senjata sihir terbang, dan harganya setidaknya 5 kali lipat dari senjata spiritual terbaik lainnya. Dari mana Anda mendapatkan kekacauan ini? Mengesampingkan keraguan, orang ini melihat kembali ke 42 murid, matanya mengungkapkan, Tan Yun akan meninggalkan Dan Veins, dia akan pergi ke Beast Vein untuk menemukan Mu Mengqi, atau ke Qi Vessel untuk menemukan Zhong Wuxiao, atau ke Five Soul One. Pulse, cari Sue Zian. Kecuali 3 tempat, aku pergi ke Fangxi. Tapi kemanapun dia pergi, dia akan kembali ke Danmai-nya. Pada titik ini, orang itu memiliki pandangan muram dan memerintahkan, kamu akan tinggal di sini sebagai tanggapan atas semua perubahan. Aku akan segera kembali ke garis jiwa suci untuk menemukan senjata ajaib untuk menghadapi senjata spiritual terbaik Tan Yun. Ya, Saudara Song. Ketika semua murid menjawab, Song Qingli menjarah perahu roh dan mengemudikan perahu roh ke arah jiwa suci. 42 murid bertopeng dari garis jiwa suci terbang ke kehampaan satu demi satu, bersembunyi di antara pegunungan, berkonsentrasi dan menahan napas. Pada saat yang sama, 400 mil jauhnya di timur, di puncak di mana tidak ada murid yang tinggal, seorang murid laki-laki kekar, mengenakan jubah coklat dan disulam dengan kata, binatang, di dadanya, dengan ringan menutup matanya dan berdiri diam. Orang ini adalah murid yang bangga dari 2 tetua garis jiwa binatang, Fan Jian. Ranah jiwa janin Fan Jian telah mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Di antara murid-murid tetua kedua, kekuatannya menempati urutan ke-16. Pada saat yang sama, itu juga yang terkuat di seluruh daftar wolong pintu dalam. Di samping Fan Jian, berdiri seorang murid cantik, Lin Xinyi. Di belakangnya, berdiri dengan hormat dan tidak normal, 9 murid kesempurnaan agung dari alam jiwa janin. Sayangku, apakah Tan Yun sudah mati? Lin Xinyi mengalihkan matanya yang bingung dan menggoda dan menekankannya ke Fan Jian. Fan Jian menarik kembali indera spiritualnya, membuka matanya, dan meletakkan Lin Xinyi di lengannya dengan satu tangan. Di depan 9 junior di belakangnya, dia membelai tubuh Lin Xinyi yang menarik tanpa rasa malu, dan berkata dengan suara yang dalam, Tan Yun tidak mati, dan bahkan mengendarai perahu roh senjata roh yang luar biasa, dan setelah menabrak keduanya, perahu roh para murid jiwa suci, tiba-tiba si pembunuh, membunuh 5 orang, dan melarikan diri. Seperti yang kita semua tahu, biasanya Biksu Dzogchen di alam jiwa janin dapat menempuh 300 li dengan kesadaran spiritual. Fan Jian layak menjadi orang kuat di garis jiwa binatang. Dia telah mengembangkan alam jiwa janinnya dengan sempurna, dan kesadaran spiritualnya telah mencapai radius 400 li. Proses pengepungan para murid dari satu-satunya garis jiwa suci ke Tan Yun, melalui roh dapatkan pemandangan yang indah. Oh gelombang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Xinyi memandang Fan Jian dengan sepasang mata mengedip, memutar postur Miao Men, dan berkata dengan menawan. Apa yang harus dilakukan? Aku tidak akan terlambat untuk membicarakannya nanti. Sekarang aku akan membuatmu jalang dulu. Fan Jian tiba-tiba mengambil Lin Xinyi dan menyapu ke dalam hutan. Waktu berlalu, 4 hari kemudian, dini hari. Tan Yun mengendarai perahu roh turun dari lautan awan. Setelah beberapa saat, dia dengan mantap terbang ke bawah di depan kota yang dipenuhi awan yang dikelilingi oleh pegunungan, kota Huang Fufang, kota gerbang dalam. Kota Huang Fufang, pegunungan vertikal dan horizontal, deretan paviliun di kota, diaspal rapi dengan tanah, membentang sejauh 600 mil, seperti naga berjongkok yang merangkak di tanah. Gerbangnya setinggi 300 meter, dan terlihat seperti kepala naga. Tan Yun berdiri di bawah gerbang kota, terlihat sangat kecil. Menurut aturan, murid tukang tidak boleh melepas pakaiannya setiap saat, jika tidak, dia akan dihukum mati.
Ini benar-benar sialan. Setelah penghinaan kejam terhadap aturan di hati Tan Yun, dia membungkuk dan mengambil banyak lumpur, dengan cepat menyekanya di wajahnya, dan bahkan setelah seluruh tubuhnya, dia berjalan langsung ke kota dengan kotor. Terutama Tan Yun menggunakan lumpur untuk menempelkan 4 karakter untuk kebun obat tukang. 20 di bawah gerbang kota, 8 kali lipat murid penegak hukum di alam jiwa janin, berhenti di gerbang kota di kedua sisi. Di kursi goyang di sisi kiri gerbang kota, seorang murid penegak hukum dengan janin gemuk seperti babi dan jiwa yang sempurna, berbaring telentang seperti paman, menggumamkan sesuatu di mulutnya. Ketika Tan Yun pertama kali melangkah ke gerbang kota, seorang murid penegak hukum memandang Tan Yun dengan jijik dan berteriak, "Hei, hei! Hentikan aku!" Tan Yun bingung, pertama, menatap murid penegak hukum dengan bodoh, membungkuk, dan berkata, "Apakah Anda memanggil saya? Ada apa? Bukankah itu omong kosong?" Murid penegak hukum memandang Tan Yun dengan lubang hidung terbalik, "Kamu hanya bisa memasuki Fang Cheng dengan menyerahkan 10 batu roh tingkat rendah." Begitu suara itu jatuh, pria gemuk besar di kursi goyang itu menatap murid penegak hukum dengan wajah besar, dan lubang hidungnya membanting, "Hah?" Murid penegak hukum itu menggigil, memandang Tan Yun, dan mengubah kata-katanya, 50 batu roh tingkat rendah. Mendengar ini, pria gemuk besar itu mengangguk puas, lalu menyenandungkan lagu kecil dan menutup matanya. "Siapa aku? Dia adalah putra dari sesepuh penegak hukum dari pintu dalam. Terus terang, di sepertiga hektar tanah di kota Neimenfang ini, dia adalah pangeran. Selama murid tukang memasuki kota, dia ingin memeras sebanyak yang dia mau." Tan Yun tahu bahwa murid tidak perlu membayar batu spiritual ketika memasuki atau meninggalkan Fang Cheng. Dia melihat pemandangan antara pria gemuk besar dan murid penegak hukum, dan dia menebak bahwa pria gemuk besar itu adalah master yang sering menggertak murid tukang. Babi gemuk yang mati, jika bukan karena ketidaknyamanan dan masalah Laosu, jika tidak, Anda akan dipukuli sehingga orang tua Anda tidak mengenal Anda. Tunggu, tunggu, dan saya akan membersihkan Anda ketika saya pergi ke luar kota. Setelah Tan Yun diam-diam berkata, menatap murid penegak hukum dengan tatapan hati-hati, dia berbisik, "Saudaraku, yang lebih muda hanya memiliki 300 batu roh tingkat rendah sebulan, bisakah kamu meminta lebih sedikit?" "Berhenti bicara omong kosong. 50 yuan sudah cukup." Murid penegak hukum berkata, dengan arogan, "Kamu berani mengatakan satu kata lagi, itu adalah 100 batu roh tingkat rendah." "Bagus, bagus, jangan bicara tentang yang kecil." Tan Yun berkata, mengambil batu roh kelas menengah dari cincin Qian Kun dan menyerahkannya kepada murid penegak hukum. Tan Yun berbicara omong kosong dengan murid penegak hukum karena dia ingin menyimpan ingatan ini ketika dia berada di luar kota. Itu sangat berguna. Murid penegak hukum menyingkirkan batu roh secara langsung, dan berkata, 50 batu roh tingkat rendah tambahan akan menjadi biaya masuk Anda berikutnya ke kota. Oke, Anda bisa keluar. Tan Yun Nuo mengangguk, dan saat dia berbalik dan melangkah ke gerbang kota, matanya menjadi gelap, dan dia diam-diam berkata, "Tidak akan lama, aku akan membuatmu menyesal." Mengambil napas dalam-dalam, Tan Yun menawarkan pedang terbangnya, dan 2 rumah lelang besar di pusat kota Chaofang terbang menjauh. Ada 2 rumah lelang besar di kota Huangfufang. Yang pertama adalah Sunnah Huangfu yang ditetapkan oleh penguasa. Yang kedua adalah rumah lelang dengan koleksi harta karun yang dibuka oleh orang-orang yang tidak diketahui latar belakangnya. Identitas orang yang membukanya masih menjadi misteri. 2 rumah lelang besar memiliki kesamaan bahwa kredibilitas adalah yang terpenting, tidak peduli siapa mereka tidak berani membuat masalah di dalamnya. Mungkin ada, tetapi tidak ada yang keluar hidup-hidup. Dan 2 rumah lelang besar saling berhadapan di seberang jalan. Alasan mengapa Tan Yun pergi ke 2 rumah lelang justru karena mereka adalah tempat yang paling ramai dan ramai. Yang paling cocok untuk menjual Soul Spring sendiri. Adapun apakah dia bisa menjual pegas jiwa, Tan Yun tidak khawatir sama sekali, karena pegas jiwa selalu menjadi hal yang tak ternilai harganya. Sesaat kemudian, Tan Yun menundukkan kepalanya dan terbang rendah sejauh 300 mil, mencapai jalan utama antara 2 rumah lelang. Terbang jauh-jauh, Tan Yun menemukan bahwa setiap beberapa mil, para murid penegak hukum berpatroli. Di jalan-jalan antik yang beraspal, berselang-seling, murid-murid dengan kostum 9 faksi utama berkumpul dalam aliran yang tak berujung.
Laki-laki itu tampan dan luar biasa, murid-murid perempuan cantik dan lezat, dan seluruh kota Huang Fufang penuh dengan puisi anak muda. Toko-toko, kios, dan restoran di kedua sisi jalan tidak terlihat. Di Fangcheng, ada ratusan toko yang menjual pil, formasi, jimat, dan senjata ajaib. Di antara mereka, 4 memiliki barang paling lengkap. Tidak peduli apakah itu reputasi atau prestise, tidak ada toko lain yang bisa menandingi. Keempat toko tersebut adalah Paviliun Wan Baoling, yang dibangun oleh manajemen senior Qimai. Kuil Jimat Desolate, didirikan oleh tingkat senior Fumai. Pil Suci Xianxuan, dibuka oleh Danmai tingkat tinggi, dan Paviliun Formasi Wan Huan, didirikan oleh Danmai tingkat tinggi. Selain 4 toko besar, toko lain yang menjual pil, formasi, jimat, dan peralatan semuanya adalah murid batin dan murid abadi. Setelah membayar batu roh ke sekte, mereka menyewa toko untuk menjual barang. Pada saat ini, Tan Yun berhenti di jalan antara 2 rumah lelang besar, melihat kedua rumah lelang besar, dan mengangguk puas. Tempat dengan banyak orang tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik untuk menjual barang. Tan Yun mengeluarkan wajah Jin yang telah dia persiapkan sebelumnya, dan kata-kata, Wu Huan Soul Spring, tertulis di Jin Yang. Tan Yun memasukkan Jin Yang ke tanah, lalu duduk bersila, dengan kekuatan spiritual emas muda dengan jari-jari tebal, mengebor keluar dari jari-jarinya, dan berubah menjadi udara rendah, baris demi baris memancarkan cahaya keemasan tulisan tegak. Saya memiliki mata air jiwa angin, mata air jiwa kuno, mata air jiwa waktu, dan mata air jiwa cerah. Keempat mata air jiwa ini memiliki nilai lebih rendah, menengah, atas, dan tertinggi. Sekarang dalam pertukaran untuk hal-hal. Mereka yang memiliki atribut api dan benih api atribut es memiliki prioritas sebagai gantinya. Kedua, mereka yang memiliki mata air jiwa binatang, mata air jiwa kematian, dan mata air jiwa luar angkasa dapat menukar mata air jiwa dengan harga yang sama. Jika Anda tidak memiliki barang-barang yang disebutkan di atas sebagai gantinya, Anda harus membelinya dengan harga 2 kali lipat dari harga pasar. Musim semi jiwa terbatas, kesempatan tidak boleh dilewatkan. Sekarang Tan Yun hanya memiliki 4 mata air jiwa ini di tangannya. Ketika dia memasuki menara ruang waktu Mustard untuk berlatih di ngarai meteorit, dia memberikan mata air emas, kayu, air, api, dan jiwa bumi kepada Sue Zian. Dia memberikan semua mata air jiwa guntur ke Rongrong. Semua mata air jiwa kematian dan mata air jiwa binatang diberikan kepada Mu Mengqi. Semua mata air jiwa spasial diserahkan kepada Zhong Wu Xiao. Karena itu, ia masih memiliki 4 mata air jiwa yang tersisa di tangannya, angin, kuno, waktu, dan cahaya. Alasan mengapa dia ingin menukar mata air jiwa kematian dan mata air jiwa binatang adalah karena Mu Meng. Tujuan menukar mata air jiwa spasial juga untuk memberikannya kepada Zhong Wu Xiao. Adapun Sue Zian, Tan Yun tidak perlu menukarnya dengan musim semi 5 jiwa, karena 5 jiwa yang diberikan Tan Yun terakhir kali sebelum memasuki menara waktu dan ruang biji mustard, sudah cukup baginya untuk berkultivasi ke jiwa alam pemurnian. Adapun kenapa Tan Yun tidak mau menukar Soul Spring dengan senjata Spirit Flying Sword terbaik dengan berbagai atribut, itu karena Soul Spring itu mahal, tapi harga dan atribut dari Flying Sword senjata spirit terbaik jauh dari standar, tingkat yang sama. Tidak ada yang akan sebodoh itu untuk mendapatkan senjata roh terbaik dengan imbalan air mancur jiwa dengan Tan Yun. Setelah Tan Yun menyelesaikan semuanya, dia menunggu ikan mengambil umpan. Tulisan tangan yang dibuat oleh kekuatan spiritual di atas kepala Tan Yun dengan cepat membangkitkan gagasan para murid di hadapannya. Ketika semua orang melihat musim semi jiwa, mata mereka bersinar seperti cahaya hijau samar seperti serigala lapar. Hanya dalam 10 napas, ratusan orang telah berkumpul di depan Tan Yun, dan murid-murid dari berbagai faksi di jalan masih terus berdatangan. Kerumunan melihat ke tanah dan duduk di tanah, Tan Yun, yang tampak seperti pengemis, dengan ekspresi berbeda. Seorang murid tukang kecil, akan ada mata air jiwa. Semua orang tidak mempermalukan Tan Yun, bagaimanapun juga, semuanya ada dalam kasus. Menghadapi situasi di mana ada terlalu sedikit bubur dan lebih banyak biksu, jika setelah mempermalukan Tan Yun benar-benar memiliki mata air dan tidak menukarnya dengan dirinya sendiri atau menjualnya untuk dirinya sendiri, bukankah dia akan rugi?
Petugas junior ini, karena kamu ingin bertukar dan menjual, maka pertama-tama tunjukkan pegas jiwamu dan biarkan aku menunggu dan melihat. Iya, pertama-tama keluarkan semua mata air jiwamu dan biarkan kami melihatnya. Jangan bermain-main dengannya untuk waktu yang lama, kamu hanya memiliki beberapa mata air, jadi jangan menggodaku. Iya, itu benar, cepat dan tunjukkan musim semi jiwa. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, suara desakan itu tidak ada habisnya. Terang pamanmu, jika aku muncul, bagaimana kamu akan merampoknya? Tan Yun membenci semua orang di dalam hatinya, dan segera mengangkat kepalanya yang berlumpur, memandang mereka, mengepalkan tinjunya dan berkata, saudara-saudara, saudara-saudara, jiwaku muncul meskipun tidak banyak, tetapi tidak banyak. Adapun mata air jiwa, aku tidak akan mengeluarkannya. Jika ada di antara kalian yang menukarnya, aku akan mengeluarkannya lagi. Semua orang dapat memahami situasi Tan Yun setelah mendengar ini. Bagaimanapun, seorang murid tukang sama pemalunya seperti tikus, dan itu normal untuk takut bahwa pegas jiwa akan dirampok. Kamu tidak harus mengeluarkannya, katakanlah, berapa banyak mata air jiwa yang kamu miliki. Seorang murid perempuan yang mengenakan kostum jiwa kuno mendesak. Tan Yun berkata dengan jujur, saya memiliki air mancur jiwa angin, kuno, cerah, dan waktu, berjumlah 1489. Kata-kata Tan Yun seperti blockbuster, yang kehilangan kerumunan dan menyebabkan kegemparan. Saudara ini, apa yang kamu bicarakan? Kamu punya 1489. Kamu tidak bisa bicara omong kosong dan memperlakukan kami seperti monyet. Kakak senior, tolong beritahu saya, 1489 mata air jiwa ini, yang merupakan mata air jiwa spesifik, dan peringkat apa mereka? Apakah ada mata air jiwa angin kelas atas? Apakah ada air mancur jiwa waktu terbaik? Setelah memobilisasi keinginan semua orang, Tan Yunjian tampak tersanjung, dan berkata dengan tergesa-gesa, saudara-saudara, saya memiliki 118 mata air jiwa angin tingkat rendah, 56 mata air jiwa angin tingkat menengah, 29 mata air jiwa angin tingkat tinggi, dan 11 mata air jiwa angin tingkat tinggi, dan 11 mata air jiwa angin tingkat tinggi, angin jiwa muncul. Tanpa menunggu Tan Yun selesai, ratusan murid laki-laki dan perempuan yang mengenakan kostum Feng Lei di antara kerumunan berteriak kegirangan, Feng Hun Kuan, aku menginginkannya. Aku menginginkannya. Aku punya rabuk, aku ingin menukarnya denganmu. Aku juga memilikinya. Suara ribut ratusan orang membuat murid-murid Vena lain segera tidak senang dan berkata, kamu panggil apa? Kamu panggil apa? Apakah hanya ada orang dari garis angin dan guntur yang sama? Ya, diam. Petik 2 petik 2. Tan Yun memandang kerumunan, mengepalkan tinjunya dan berkata, saudara-saudara senior, jangan bertengkar, setelah saya memberitahu Anda semua mata air jiwa, saya akan secara resmi mulai bertukar barang dengan semua orang. Setelah semua orang mendengar kata-kata itu dan suara mereka berangsur-angsur menjadi tenang, setiap kata dari kata-kata Tan Yun berikutnya sangat mengejutkan hati semua orang. Saudara-saudara, selain mata air Feng Hun, saya juga memiliki 324 mata air jiwa kuno tingkat rendah, 143 mata air tingkat menengah, 55 mata air tingkat atas, dan 16 mata air tingkat atas di sini. 177 mata air terang tingkat rendah, 89 tingkat menengah, 48 tingkat tinggi, dan 10 tingkat atas. 213 mata air waktu kelas rendah, 114 kelas menengah, 71 kelas atas, 15 kelas atas. Suara Tan Yun jatuh segera setelah dia berkumpul di antara ribuan orang, meledakkan panci. Aku akan pergi, sungguh. Dari mana asalmu begitu banyak? Iya, melihat tampangmu yang beruban, kamu seharusnya menjadi tukang yang menambang tambang roh. Di mana kamu mengumpulkan begitu banyak mata air jiwa? Petik 2 petik 2. Dengan seruan dan suara luar biasa dari para murid yang berlama-lama di telinganya, Tan Yun tidak mengakui bahwa dia adalah seorang tukang yang menambang tambang roh. Sebaliknya, dia berkata, kenapa tukang saya memiliki begitu banyak mata air jiwa? Pada kenyataannya, mata air jiwa ini, itu adalah seorang senior yang meminta saya untuk datang ke sini untuk meminta bantuan, bertukar dan menjual.
Hanya saja kakak laki-laki senior saya mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan membiarkan saya menyebutkan namanya. Setelah semua orang mendengarkan, menjadi jelas. Itu benar, seorang murid tukang yang dapat memiliki begitu banyak mata air, bukan neraka. Tan Yun berkata, saya harus berurusan dengan mata air jiwa dan kembali ke saudara saya. Waktu hampir habis. Tolong juga minta saudara dan saudari dengan api mengantri untuk mata air jiwa. Segera dari kerumunan, 6 wanita dan 5 pria berbaris. Di depan tim adalah seorang murid perempuan dari Pilves Cells, dia membalikkan tangannya, dan disertai dengan napas dingin, sekelompok api biru es menyala setinggi 1 kaki di tangan kanannya. Dia menghadap Tan Yun dan berkata, ini adalah api tingkat roh tingkat rendah, Lanbing Hanyan, harga pasar lebih dari 5 juta batu roh tingkat rendah. Saudara muda, Feng Hun Kuan Anda, satu tingkat rendah adalah 300.000 batu roh tingkat rendah, satu tingkat menengah adalah 600.000, satu tingkat tinggi adalah 900.000, dan satu Feng Hun Kuan tingkat atas adalah 1,3 juta. Aku menggunakan Lanbing Hanyan sebagai ganti 4 mata air jiwa angin terbaikmu. Pangkat Tinder mirip dengan pangkat senjata ajaib. Urutan di atas peringkat spiritual adalah, peringkat berharga, peringkat subsage, peringkat bangsawan, peringkat subsage, peringkat suci. Tan Yun memandang Lanbing Hanyan, menekan kegembiraannya, dan segera, cincin alam semesta melintas di antara jari-jarinya, dan 4 mata air jiwa angin berkualitas tinggi muncul di depan murid perempuan itu. Seperti yang kita semua tahu, mata air jiwa tingkat rendah hanya bisa melihat warna permukaan yang kabur. Pegas jiwa kelas menengah dapat dengan jelas melihat partikel padat di dalam pegas jiwa. Mata air jiwa bermutu tinggi dapat dengan jelas menemukan kekuatan jiwa cair di mata air jiwa. Mata air jiwa terbaik berisi jiwa musim semi yang mengembara. Murid perempuan dan Mai bisa melihat sekilas bahwa 4 mata air jiwa angin di depannya memang yang terbaik. Sementara dia memberi isyarat, mata air angin dan jiwa kualitas terbaik naik ke langit dan mengambil cincin alam semesta. Saudara muda, suhu Lanbing Hanyan ini sangat rendah, jadi berhati-hatilah. Saat dia berkata, dia menyerahkan nyala api kepada Lanbing Hanyan kepada Tan Yun. Terima kasih atas pengingatmu. Tan Yun mengulurkan tangannya untuk menerima Lanbing Hanyan tanpa mengubah wajahnya dalam tatapan terkejutnya. Sepertinya dia dinilai sebelum diterima di cincin semesta. Apakah junior tahu cara mengidentifikasi api? Murid perempuan itu penasaran dan antusias. Tentu saja antusiasme memiliki gambaran yang berbeda. Pahami sedikit. Ketika Tan Yun tersenyum sedikit, murid perempuan itu berkata sambil tersenyum, saudara muda, saya melihat Anda menulis bahwa jika Anda menggunakan batu roh untuk membeli mata air jiwa, Anda membutuhkan 2 kali harga pasar. Lihat ini, saya akan memberi Anda 3 kali lipat, bisakah kamu menjualku beberapa lagi? Sebelum Tan Yun bisa berbicara, sebagian besar murid di belakangnya tersipu, hei! Apa-apaan ini? Apakah matamu melompat untuk melihat? Apakah kamu tidak melihat bahwa api dipertukarkan terlebih dahulu? Lalu jiwa lainnya muncul, dan akhirnya batu roh. Ya, sungguh. Menyingkirlah. Petik 2. Murid perempuan itu melirik kembali ke kerumunan dan menatap Tan Yun lagi dengan tatapan berdiskusi. Kakak senior, maafkan aku, orang-orang tidak berdiri tanpa kredibilitas, aku tidak bisa berjanji padamu. Tan Yun dengan sopan menolak, jika Anda tidak memiliki jenis api lain, izinkan saya memberikannya kepada saudara dan saudari senior berikutnya sebagai gantinya. Yah, oke, setelah aku membeli Tinder, aku akan datang kepadamu lagi. Murid perempuan itu berkata, menghilang di mana dia berada, dan dia pergi untuk membeli rabuk tanpa tahu kemana harus pergi. Saudara muda, saya memiliki api atribut es tingkat roh tingkat tinggi di sini, api mendalam hantu, harga pasarnya adalah. Saudara muda, ini adalah jenis api atribut api tingkat roh tingkat menengah, api roh api berkobar, harga pasarnya adalah. Saya ingin menukarnya dengan mata air jiwa kuno. Saudara muda, lihat, ini adalah api atribut api spiritual kelas atas yang asli, api roh ungu, harga pasarnya adalah. Petik 2. Pada saat berikutnya, 11 murid menyerahkan api kepada Tan Yun satu demi satu, sebagai ganti mata air jiwa yang dibutuhkan dari Tan Yun. Banyak di antara mereka yang mendapatkan bibit api yang tidak terpakai.
Setelah berdagang dengan Tan Yun untuk mata air jiwa, mereka menyumbangkannya kepada pasangan Tao dan menyenangkan orang lain. Tan Yun mendapat total 6 jenis sifat es dan 5 jenis sifat api. Meskipun itu hanya tingkat spiritual, itu sudah cukup untuk membuat api es besar dan api besar menelan dan maju. Dalam setengah jam berikutnya, Tan Yun menukar 6 mata air jiwa binatang kelas atas, 3 kelas atas, dan 60 kelas rendah, serta 7 jiwa kematian kelas atas, 5 kelas menengah, dan 80 jiwa kematian kelas rendah dari yang lain, murid. Kuan, siap memberikannya kepada Mu Meng di masa depan. Ada 8 kelas atas, 2 kelas atas, 20 kelas menengah, dan 71 mata air spasial kelas rendah, yang akan diberikan kepada Zhong Wu Xiao di masa depan. Pada akhirnya, Tan Yun merampok 900 mata air jiwa yang tersisa dengan harga 2 kali lipat dari harga pasar oleh para penonton. Total pendapatan lebih dari 4,6 juta batu roh kelas menengah. Tan Yun menjual ribuan senjata spiritual di platform peringkat pertempuran sekte luar terakhir kali dan memperoleh lebih dari 1,48 juta batu spiritual bermutu tinggi. Selain itu, setelah membunuh tetua penegak hukum pintu luar, 9 tetua, dan 10 tetua, batu roh yang diperoleh Tan Yun sekarang memiliki kekayaan berikut. 19 batu spiritual kelas atas, 3,78 juta batu spiritual kelas atas, dan 4,7 juta batu spiritual kelas menengah. Setelah itu, Tan Yun memasuki cincin Qian Kun dan menemukan cincin Qian Kun dari 5 murid bertopeng Li Zian dan Seng Hun. Di dalamnya, 36 batu spiritual kelas atas, 180.000 batu spiritual kelas tinggi, dan 910.000 batu spiritual kelas menengah ditemukan. Membawa sejumlah besar batu spiritual, Tan Yun menyingkirkan Jin Yang, menginjak pedang terbang, dan menghilang dari pandangan semua orang. Pedang Tan Yungang terbang ratusan kaki, dan dia merasakan lusinan indera spiritual menguncinya. Membunuh demi harta karun. Sebuah cibiran tergambar di sudut mulut Tan Yun, dan dia terus terbang dengan pedangnya di atas kumpulan bangunan dan paviliun. Setelah beberapa saat, dia terbang keluar aula 9 lantai yang penuh dengan atmosfer kuno. Di dinding luar aula utama, ada plakat antik yang diukir dengan 4 karakter aula suci simbol liar. Ini adalah toko yang dibuka oleh tingkat atas gerbang dalam Fumai. Menjual berbagai macam dwiguna ofensif, defensif, dan defensif, serta berbagai jimat pelarian, jimat menyelam, dan jimat lainnya. Apapun jenis simbolnya, mereka dibagi menjadi 2 jenis. Pertama, karakter biasa adalah karakter non-atributed. Kedua, atribut jimat memiliki 13 atribut, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, kuno, binatang, waktu, ruang, cahaya, dan kematian. Tingkat kekuatan jimat, pil, formasi, dan senjata dibagi menjadi pangkat prajurit, pangkat roh, pangkat harta karun, pangkat bawahan, pangkat hormat. Setiap level dibagi menjadi 4 tingkatan, rendah, sedang, tinggi, dan ekstrim. Salah satu cara pemurnian jimat dibagi menjadi jimat refining jimat sihir tingkat prajurit, jimat refining jimat spiritual, jimat besar refining jimat berharga. Pada saat yang sama, setiap level jimat dibagi menjadi level rendah, level menengah, level tinggi, dan level suci. Misalnya, Rune Master tingkat rendah hanya dapat memperbaiki jimat tingkat prajurit tingkat rendah, pembuat rune tingkat rendah hanya dapat menyempurnakan jimat tingkat roh tingkat rendah paling banyak, runemen besar tingkat menengah dapat memperbaiki jimat tingkat harta karun tingkat menengah. Tan Yun sedikit menyesuaikan jubahnya dan berjalan ke lobi di lantai pertama kuil jimat Desolate. Pada saat ini, seorang murid perempuan dari Rune Maiden Xiao Jiabiyu melihat Tan Yun yang kotor masuk dan melihat lagi. Tan Yun mengenakan kostum tukang, dengan sedikit penghinaan di matanya, dan dia kembali normal dengan senyum profesional. Menyambutnya, junior ini, jimat apa yang ingin kamu beli? Tan Yun menangkap mata menghina wanita itu, sedikit tidak senang di hatinya, dan berkata, berapa harga jimat harta karun kelas atas yang agresif? Jimat sihir tingkat harta karun terbaik. Wajah murid perempuan itu tiba-tiba menjadi dingin. Junior ini, apakah kamu bercanda? Dia tahu bahwa jimat harta karun kelas atas yang agresif sudah cukup untuk membunuh para pembudidaya alam pemurnian jiwa tingkat ke-9. Harganya sangat tinggi sehingga tidak diragukan lagi merupakan harga setinggi langit untuk setiap murid batin.
Tidak bercanda. Tan Yun berkata dengan ringan, mengapa, pelanggan bahkan tidak bisa bertanya tentang harganya jika mereka tidak mampu membelinya. Tentu saja, murid perempuan itu berkata dengan dingin, ada banyak jenis jimat tingkat atas yang agresif, yang termurah, harganya 30 juta batu roh kelas menengah. Katakan, kamu tidak mampu membelinya, bukan? Membuang-buang waktuku. Tan Yun mengabaikannya dan bergumam pada dirinya sendiri, ini sangat mahal, sebenarnya 30 juta batu roh kelas menengah. Awalnya, Tan Yun berencana untuk membeli satu dan menyimpannya untuk pertahanan diri. Namun, setelah mendengar harganya, saya langsung memutuskan untuk tidak membelinya. Batu roh sendiri terutama dibeli untuk pedang terbang. 30 juta batu roh kelas menengah memang mahal untuk didengar. Namun, jimat roh tingkat harta karun berasal dari jimat utama dan disempurnakan oleh Penatua Rune saya, dan itu akan memakan waktu selama 8 tahun untuk memperbaiki 1. 5 tahun, jika dihitung seperti ini, apakah mahal? Murid perempuan itu menatap Tan Yun dengan marah, matanya penuh penghinaan, aku tidak mengerti, jangan mengunyah lidahmu di sini. Tan Yun terlalu malas untuk berbicara dengan murid perempuan itu, dan berkata pada dirinya sendiri, saya ingin membeli 10 potong jimat yang memperbaiki jimat tingkat harta karun kelas menengah. Ketika murid perempuan Xiu Mei mengerutkan kening, dia menebak bahwa itu adalah kakak laki-laki senior tertentu yang meminta murid tukang ini menjalankan tugas untuk membeli kertas jimat. Karena 10 kertas jimat harta karun kelas menengah, belum lagi murid tukang, bahkan murid dalam biasanya tidak mampu membelinya. Dia melepas 10 lembar kertas jimat hitam di rak di dalam lobi, membalikkannya kembali dan menyerahkannya kepada Tan Yun, 1 potong dari 8 juta batu roh tingkat rendah, 10 lembar dari 80 juta keping. Tan Yun membayar 800.000 batu roh kelas menengah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menyingkirkan kertas jimat dan pergi. Dia tahu betul bahwa dibutuhkan setidaknya 20 tahun bagi jimat master umum untuk memperbaiki 10 jimat harta karun kelas menengah yang agresif. Dan dengan pencapaiannya sendiri dalam menyempurnakan jimat, itu dapat disempurnakan hingga 3 tahun. Setelah disempurnakan, kekuatan masing-masing sebanding dengan pukulan penuh dari pembudidaya 6 lapis di alam pemurnian jiwa. Tan Yun baru saja melangkah keluar dari kuil jimat desolate, mengangkat alisnya sedikit, dan berkata secara rahasia, ini benar-benar hantu. Dia dengan tajam merasakan bahwa hanya ada lusinan indera spiritual sekarang, dan dia masih mengunci dirinya dengan kuat. Dilihat dari kesadaran spiritual, ada 36 orang secara total. Satu alam jiwa janin telah mencapai kesempurnaan yang luar biasa, dan sisanya adalah alam jiwa janin ke-9. Tan Yun tidak menunjukkan wajahnya, berpura-pura tidak tahu, dan berjalan melalui 3 jalan batu biru ke sebuah paviliun dengan ketinggian 100 meter, Paviliun Wan Baoling. Paviliun ini dibangun oleh pintu dalam tingkat tinggi, dan senjata ajaib yang dijual adalah semua jenis barang. Tan Yun baru saja melangkah ke lobi di lantai pertama Paviliun Wan Baoling. Tiba-tiba, sebuah hinaan kasar terdengar, tempat ini, apakah ini tempat di mana Anda, seorang tukang, harus datang? Keluar dari sini. Tan Yunjian mengerutkan kening, dan gelombang kemarahan mengalir dari hatinya. Mengikuti reputasinya, dia melihat seorang murid Hu yang kecil dan kurus mengenakan jas, berjalan ke arahnya dengan jijik. Nama orang ini adalah Maci, alam jiwa janin berunsur 8, dan dia adalah rekan di Paviliun Wan Baoling. Apa yang dilihat anjingmu? Maci mendatangi Tan Yun, dengan tangan kirinya menutupi hidungnya, dan satu jari dengan tangan kanannya, menunjuk ke arah Tan Yun. Lihat dirimu, ini sekotor-kotoran, dan saat kau masuk kotor. Keluar dan cepat keluar. Ekspresi Tan Yun dingin, dan dia mengucapkan setiap kata, akui kesalahanku. Maci tercengang sejenak, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai telinganya, seorang murid tukang yang rendah hati, benar-benar membiarkan dirinya mengakui kesalahannya. Pada saat ini, ratusan murid 9 damai yang telah memilih senjata ajaib berada di rak yang mempesona di lobi, menatap Tan Yun dengan penuh minat. Saya pikir murid tukang ini, saya khawatir itu akan sengsara hari ini. Maci tertawa terbahak-bahak, hehehehe, ada begitu banyak pena tak tahu malu setiap tahun, ada begitu banyak orang hari ini. Maci tersenyum menyeringai, mengulurkan jari telunjuknya dengan tangan kanannya, dan menekan kening Tan Yun dengan kejam. Kamu adalah murid tukang,
berani liar di depan Laosu, apakah kamu ditendang di kepala oleh keledai? Pada saat ini, Maci 3 poin sombong dan 7 poin marah. Dalam hati dia dan semua murid batiniah, murid tukang adalah orang yang rendah hati. Sekarang orang yang rendah hati mengaku meminta maaf, mengapa dia tidak marah? Terutama semut ini, di depan ratusan orang, biarkan dirinya meminta maaf, ini adalah penghinaan terbesar untuk dirinya sendiri. Ada apa dengan murid tukang? Apa kamu? Tan Yun tampak acuh tak acuh, tangan kanannya menonjol seperti kilat, dan dengan erat meraih Maci dan mengulurkan jarinya. Retakan. Tan Yun membalik tangan kanannya dan menjentikkan jari Maci dengan tiba-tiba. Ah! Maci menjerit ngeri. Dia tidak menyangka murid tukang di depannya akan menyerangnya. Aku akan merobekmu. Mata Maci merah, dan dia mengepalkan tangan kirinya, ruang berdengung dan bergetar, meledak ke arah dada Tan Yun. Dia sangat percaya bahwa dia pasti bisa membuat pukulan besar dengan pukulan, semut sialan di depannya. Pada saat ini, tidak hanya Maci yang berpikir bahwa Tan Yun telah melepaskan jarinya karena tembakan yang tiba-tiba, tetapi juga di mata murid-murid lain yang menyaksikan kegembiraan itu. Semua orang percaya bahwa Tan Yun tidak tahan pukulan kuat Maci. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah ketika Tan Yun melihat cakar tangan kanan Tan Yun, dia dengan mudah meraih tinju yang meledak di tangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu hanya seorang murid tukang dari tingkat ke-7, bagaimana mungkin kekuatanmu lebih kuat dariku? Maci berteriak panik, tidak peduli seberapa keras dia tidak bisa menarik tinju kirinya. Wow, Maci tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang tubuh bagian bawah Tan Yun secara diam-diam, kamu tukang yang rendah hati, Jue Zewe. Sebelum kata, matahari, diucapkan, Maci mengeluarkan teriakan tragis, ah. Retakan. Tapi Tan Yun langsung mengangkat kaki kanannya, darah memercik, dan setelah tendangan kaki kiri Maci meledak, dia memanfaatkan situasi itu dan menendang bagian bawah tubuhnya hingga berkeping-keping. Retakan. Tan Yun mengerahkan kekuatan dengan 5 jari tangan kanannya, meremas kepalan tangan kiri Maci, menendangnya sejauh 10 kaki, dan menghantamkannya ke lobi. Pada saat ini, ratusan murid di lobi menatap Maci yang berguling dan meratap di tanah. Ada warna yang luar biasa di matanya. Siapa murid tukang becek ini? Apakah Anda salah minum obat? Benar-benar berani menyakiti orang di Paviliun Wan Baoling. Apa yang disebut anjing memukul tergantung pada pemiliknya. Paviliun Wan Baoling, tetapi toko yang didirikan oleh tingkat atas kapal, dengan latar belakang yang kuat, murid tukang ini berani melukai Maci. Ah! Maci berteriak memilukan, Kakak Zong, selamatkan aku. Seseorang datang ke Paviliun Wan Baoling kami untuk membuat masalah. Detik berikutnya, teriakan marah datang dari lantai atas, siapa yang berani berlari liar di Paviliun Wan Baolingku? Segera, bayangan Cian yang indah dan bayangan putih turun dari tangga menuju lantai 2. Pupil mata Tan Yun sedikit menyusut, dan hatinya tenggelam, tetapi dari kecepatan keduanya, jelas bahwa mereka bukanlah jenderal. Dalam sekejap, seorang pria muda berjubah putih dan seorang wanita berusia sekitar 10 tahun muncul di samping Maci. Pria muda berjubah putih berusia sekitar 30 tahun, berwajah lebar dan tegas. Orang ini adalah murid langsung dari tetua kedua Qimai, Zong Hantong, dan dia juga murid dari tetua kedua Qimai, yang memiliki pencapaian pemurnian terkuat. Dia baru berusia 30 tahun dan sudah menjadi master pemurnian tingkat tinggi. Dan wanita di sebelahnya, mengenakan gaun biru panjang, mata cerah, gigi putih, dan kulit bersalju, dengan bahu yang dicukur, pinggangnya tak tertahankan, dia memiliki wajah malaikat, dan tubuh langsingnya memancarkan sifat menawan dan memabukkan. Kecantikan. Ini adalah kecantikan murni dan alami yang tidak menggunakan warna pink dan daisy. Kecantikan wajahnya yang telanjang telah membuat para murid laki-laki di lobi bingung dan bergumam. Kakak senior Gongsun, dia benar-benar layak menjadi wanita cantik terbesar ke-13 di Sekte Dalam, dia sangat cantik. Iya, sekarang hanya pembuluh darah yang menyumbang 3 keindahan utama. Baru-baru ini, ada kegemparan di pembuluh darah, mengatakan bahwa murid baru Zong Wu Xiao sedikit lebih baik daripada Sister Gongsun. Menurut pendapat saya, itu jelas Sister Gongsun. Lebih indah. Petik 2 petik 2. Di mulut para murid, ada 3 keindahan utama, Zong Wu Xiao,
kepala Taois Murong, dan yang terakhir adalah keindahan alam ini, Gongsun Ruoxi. Dan Gongsun Ruoxi, identitas lain, adalah murid pribadi Tao Murong. Tetapi jika Anda berbicara tentang identitas di antara murid-murid, Qimai, Zhongwu Xiao, yang sekarang menjadi murid tertutup Tao Murong, akan menyusulnya. Tentu saja, keterampilan pemurnian Gongsun Ruoxi tidak perlu dikatakan lagi. Melihat semua murid Qimai, hanya 3 dari mereka yang merupakan master kerajinan panggung suci, dan dia adalah salah satunya. Dia adalah seorang jenius dengan prestise, kecantikan, bakat, dan bakat. Pada saat ini, suara kekaguman para murid terhadap Gongsun Ruoxi bergema di telinganya. Zhong Hantong cemburu dengan keras di dalam hatinya, dan melihat sekeliling orang-orang dengan tenang, tanpa membalas, "Tolong hindari saya untuk saat ini, Zhong harus berurusan dengan beberapa hal." "Oke, Kakak Zhong." Semua orang segera menjawab dan dengan cepat meninggalkan paviliun Wan Baoling. Begitu semua orang pergi, pintu paviliun Wan Baoling tiba-tiba tertutup. Ini akan menutup pintu dan menabrak anjing. Sepertinya begitu. Kurasa murid tukang yang berani ini akan berdiri dan berbaring. Itu pasti. Tukang sederhana yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati, bahkan orang-orang di paviliun Wan Baoling berani bertarung. Saya pikir itu akan dibuang untuk sementara waktu, saya kira hampir tidak mungkin untuk mati. Hahaha, pokoknya tidak ada yang bisa dilakukan, aku hanya menunggu di sini, kan untuk menonton keseruannya. Petik 2. Ketika semua orang di luar paviliun tertawa, Zhong Hantong membenci Tan Yun di lobi di lantai pertama paviliun, dan berkata dengan dominan, "Jika bukan karena aturan, sekarang Zhong akan membiarkanmu menggerakkan kepalamu. Jangan khawatir, Zhong tidak akan membunuhmu. Kamu hanya perlu mematahkan kakimu, lalu merangkak dan meninggalkan paviliun Wan Baoling. Aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu karena telah menyakiti Maci." Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan menatap Zhong Hantong tanpa rasa takut, "Hehe, itu konyol. Saya mendengar bahwa paviliun Wan Baoling memiliki reputasi tertinggi, jadi saya pergi untuk membeli harta sihir. Sekarang sepertinya saya ingin lebih dekat, sarang bandit. Kamu berani memfitnah reputasi paviliun Wan Baolingku." Zhong Hantong memandang Tan Yun, dan ketika dia ingin melakukannya, Gongsun Ruoxi diam-diam menghentikannya, "Kakak Zhong tidak sibuk melakukannya." Saat dia berkata, Gongsun Ruoxi menatap Tan Yun, tanpa emosi di matanya yang indah, dingin dan keji, "Kamu bisa menjelaskannya sekarang, apa itu sarang bandit? Jika kamu tidak memiliki penjelasan yang masuk akal, jangan ingin meninggalkan Wan Bao hari ini." Paviliun Ling selangkah lagi. "Haha, aku benar-benar takut setengah mati." Tan Yun menyeringai, dan segera menatap Gongsun Ruoxi, "Bolehkah saya bertanya apakah Anda ingin membuka pintu paviliun Wan Baoling untuk melakukan bisnis? Apakah ini pelanggan pertama?" "Tentu saja," Gongsun Ruoxi berkata dengan tegas. "Sangat bagus." Tan Yun menunjuk ke arah Maci yang mengerikan, dan berkata dengan tegas, "Kalau begitu aku akan bertanya lagi padamu. Aku baru saja masuk ke lobi. Anjing ini melihat hal-hal yang rendah dan membiarkanku keluar. Ini adalah keramahan. Jalan." Ketika Gongsun Ruoxi terkejut, nada suara Tan Yun menjadi agresif, "Dia terus mempermalukanku, dan aku memintanya untuk meminta maaf, tapi dia melakukannya padaku. Gongsun yang cantik, apa ini? Dia sombong, dia terluka olehku, tetapi dia memanggilmu lagi." Tan Yun berhenti, menatap Zhong Hantong dengan kulit besi, suaranya menjadi agak dingin, dan dia menutup pintu tanpa pandang bulu, "Biarkan aku mematahkan kakiku dan memanjat keluar dari paviliun Wan Baoling. Kalian orang-orang di paviliun Wan Baoling, berperilaku sangat kejam dan kejam. Apa bedanya ini dengan gangster jalanan seumur hidup?" Tan Yun mengembalikan matanya ke Gongsun Ruoxi lagi dan mencibir, "Aku bilang, Wan Baolingge adalah seorang bandit." "Wow, nadanya cukup ringan, kecantikan Gongsun, bagaimana menurutmu?" Kata-kata Tan Yun Zuji, seperti tamparan tak terlihat, mengenai wajah Gongsun Ruoxi dan Zhong Hantong. Kedua wajah itu sangat jelek. Gongsun Ruoxi menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba menoleh ke belakang, dan menatap Maci dengan dingin. "Apakah yang dia katakan itu benar? Jawab aku." Wajah Maci terdistorsi oleh rasa sakit, meneteskan keringat, dan memandang Gongsun Ruoxi dengan meringis, dan gemetar, "Saudari Gongsun, dia benar." Mendengar itu, Gongsun Ruoxi menatap mata Maci, semakin dingin,
apakah kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan adalah mendiskreditkan Paviliun Wan Baoling kami? Kamu mengabaikan para tamu terlebih dahulu, dan kemudian kamu bertindak atas mereka. Menurut aturan paviliun, kamu bertanggung jawab atas 100. Gongsun Ruoxi berkata dengan acuh tak acuh, kemarilah, beri aku tanggung jawab di tempat. Ini kakak senior Gongsun. Pada saat ini, 3 paviliun Wan Baoling datang ke arah Maci. 2 dari mereka menekan Maci ke tanah, sementara yang lain memegang tongkat roh dan menatap Maci yang mengerikan. Setelah sedikit ragu, dia menghancurkan pantatnya. Terjebak. Tongkat itu jatuh, darah berceceran, pantat mekar. Kakak Gongsun, aku tahu aku salah, tolong maafkan aku, ah. Menghadapi permohonan belas kasihan, Gongsun Ruoxi tetap acuh tak acuh. Setelah itu, dalam jeritan yang berlangsung selama setengah saat, Maci pingsan sekarat. Sampai akhir tanggung jawab 100 tongkat, saya sangat marah. Bawa dia pergi, dia tidak perlu datang ke paviliun Wan Baoling lagi. Pada saat ini, ekspresi tenang Zhong Hantong, memikirkan serangan Tan Yun padanya barusan, ingin memecat Tan Yun. Namun, dia tidak bisa bertindak atas Tan Yun saat ini, terutama di depan Dewi yang dia kagumi. Dia ingin mencekik Tan Yun sampai mati, tapi dia berpura-pura minta maaf. Menghadapi Tan Yun, dia dengan sopan menggenggam tinjunya dan berkata, "Junior ini, aku memang agak kasar padaku barusan, jadi jangan salahkan." Tan Yun juga membalas tinjunya, tetapi apa yang dia katakan membuat Zhong Hantong hampir ingin pergi dengan kasar, "Saudara Zhong, semua orang masuk akal. Sekarang kamu jelas ingin mencekikku sampai mati, tetapi kamu memasang ekspresi ini lagi, kan? Lelah. Hehehehe, kakak ini benar-benar bisa tertawa." Mata Zhong Hantong memancarkan sedikit niat membunuh, dan dia kembali ke penampilannya yang lembut. Zhong Mouxiang suka berteman dengan orang yang berhati lurus. Saya tidak tahu nama saudara laki-laki itu. Di mana dia akan berada? Saya bisa datang berkunjung. Orang ini benar-benar penjahat. Tan Yun berkata diam-diam, terlalu malas untuk membicarakan Zhong Hantong. Bum bum bum. Pada saat ini, disertai dengan ketukan di pintu, seseorang di luar pintu berkata, "Saudara Zhong, Tuan memiliki sesuatu untuk memanggil Anda." "Yah, aku tahu." Dongeng Zhong Han, melihat ke samping ke arah Gongsun Ruoxi, berkata dengan lembut, "Saudari Gongsun, sepertinya saya tidak dapat memeriksa buku rekening dengan Anda, maaf." "Tidak apa-apa." Gongsun Ruoxi berkata dengan hangat, "Penatua kedua sedang menunggumu. Kembalilah dengan cepat." "Yah, kalau begitu aku akan mendapatkan kembali pembuluh darahnya dulu, dan setelah selesai, aku akan menemukanmu lagi." Zhong Hantong berkata, melirik Tan Yun, dan pergi dengan anggun. Di lobi, Gongsun Ruoxi langsung mengabaikan Tan Yun, menaiki tangga selangkah demi selangkah, dan berjalan menuju lantai 2. Tiba-tiba, setelah jeda, pertanyaan Tan Yun datang dari telinganya, "Pedang terbang senjata roh atribut terbaik, di mana itu?" Melihat ke belakang, dia melihat Tan Yun menanyai seorang teman. Dia mengerutkan kening samar, murid tukang membeli pedang terbang senjata roh yang luar biasa. Mencurigai, dia kemudian berjalan menuju lantai 2, tetapi melambat. Pada saat ini, pria itu, memikirkan pelajaran yang dipetik Maci, dan menahan apa yang ingin dia permalukan Tan Yun, senyum profesional muncul di wajahnya, "Bolehkah saya bertanya kepada saudara laki-laki saya, apakah Anda ingin membeli, atau hanya menanyakan tentang harga?" Petik 2. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Tan Yun berkata dengan ringan. "Nima, apa yang harus berpura-pura?" Pria itu berteriak dalam hatinya, dan berkata, "Lantai pertama menjual senjata ajaib kelas atas dan senjata spiritual kelas atas. Senjata spiritual kelas atas dan terbaik ada di lantai 2. Setelah mendengarkan, Tan Yun langsung berjalan ke lantai 2. Setelah Gongsun Ruoxi tiba di lantai 2 lebih awal, dia duduk di kursi giok di belakang meja dan mulai melihat-lihat buku rekening. Tan Yun berjalan melewati konter tanpa tergesa-gesa, dengan penampilan tanpa tujuan, dan mulai berkeliaran di deretan rak dengan artefak kelas atas dan kelas atas. Pria berbakat itu mengikuti Tan Yun, menatap punggung Tan Yun, kesal dan hina. "Jika bukan karena aturan paviliun, saya harus menemani murid yang pergi ke lantai 2 untuk membeli senjata ajaib, dan membantu menjawab pertanyaan kapan saja. Pertanyaan pembeli akan membuat saya malas untuk mengikuti murid tukang jorok ini."
Di lantai 2, 300 kotak zang ditempatkan di rak. Pisau, pedang, tombak, 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 tongkat, tongkat, dan sebagainya adalah segala macam senjata ajaib. Setiap senjata ajaib ditandai dengan jelas dengan harga. Seiring berjalannya waktu, Tan Yun masih berjalan perlahan, tetapi matanya dengan hati-hati memindai setiap senjata ajaib, dan ada jejak persetujuan dan penghinaan di matanya. Setengah jam kemudian, ketika pria itu hampir melarikan diri, saya melihat Tan Yun akhirnya selesai berbelanja semua rak. Bukannya aku bilang, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang ingin kamu beli? Pria itu tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan keras. Tan Yun menutup telinga, melihat ke belakang, pedangnya mengerutkan kening. Mengapa kamu tidak memiliki pedang terbang senjata spiritual pamungkas dengan atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, cahaya, dan kematian pada saat yang sama? Pria itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, apa? Kamu ingin membeli? Ya, Tan Yun menjawab. Jika kamu ingin menggunakan Hongmeng Excalibur Sword Art, kamu harus membutuhkan pedang terbang seperti ini. Mendengar itu, pria itu benar-benar marah. Aku berkata, nak, apakah kamu datang ke pavilion Wan Baoling kami kali ini? Pernahkah kamu melihat seseorang menggunakan pedang terbang semacam ini dengan 11 atribut pada saat yang bersamaan? Saudara-saudari senior kita, para tetua, tidak penuh dengan makanan dan tidak ada hubungannya, mereka bekerja keras untuk memperbaiki pedang terbang semacam ini yang tidak digunakan siapapun. Suara pria itu keras, dan mencapai Gongsun Ruoxi, yang sedang memverifikasi pembukuan. Mata indah Gongsun Ruoxi penuh dengan cahaya dingin. Li Ying melintas dari kursi batu giok, dan kemudian muncul di depan Tan Yun dengan dingin di saat berikutnya, kamu tidak diterima di sini, tolong segera pergi. Hah? Tan Yun mengangkat alisnya, suaranya rendah, apa artinya ini? Bagaimana apanya? Gongsun Ruoxi tampak seperti pedang, melihat dunia, tidak ada yang bisa menggunakan pedang terbang dengan 11 atribut. Anda jelas di sini untuk membuat masalah. Haha. Tan Yun tersenyum dingin, kecantikan Gongsun, kirimkan kabar baik kepadamu, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui, tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak pernah terjadi. Karena kamu tidak memilikinya, maka aku hanya bisa membeli pedang terbang lainnya. Setelah itu, Tan Yun memberi isyarat, dan segera di 11 baris rak di dekat sisi timur lantai 2, pedang terbang naik ke langit dan melayang di depan Tan Yun. Atribut dari 11 pedang terbang senjata roh yang luar biasa ini persis dengan 11 atribut lainnya selain atribut kuno dan binatang. Sejak Tan Yun mengamati sebelumnya, dia telah memilih 11 pegangan ini di antara banyak atribut. Alasannya sederhana. Tan Yun dapat melihat dari penampilannya bahwa teknik pemurnian dari 11 pedang terbang dengan atribut yang berbeda ini jauh lebih terampil dan canggih daripada pedang terbang lainnya. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi sedang menatap 11 pedang terbang yang dipilih oleh Tan Yun, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan langsung membatu, dan matanya yang indah mengungkapkan ekspresi takjub dari kedalaman jiwanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Gongsun Ruoxi memicu lautan badai di hatinya. Karena pedang terbang 11 tangan yang dipilih oleh Tan Yun adalah master dari Gongsun Ruoxi, Taois Murong, dia secara pribadi menyempurnakannya ketika dia adalah seorang penyuling suci 30 tahun yang lalu. Pada saat itu, setelah pemurnian, 11 pedang terbang dimasukkan ke pavilion Wan Baoling untuk dijual. Dan Tan Yun memilih 11 pedang terbang di antara banyak pedang terbang senjata roh yang luar biasa dengan atribut seperti jarum di tumpukan jerami. Di mata Gongsun Ruoxi, hanya pencapaian pemurnian yang melampaui pemurnian suci. Hanya master besar dunia yang bisa melakukannya. Dia adalah tuan yang hebat. Ketika Gongsun Ruoxi memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya, dia segera menolaknya. Menurutnya, Tan Yun hanyalah seorang murid tukang muda. Bagaimana dia bisa menjadi seorang ahli pengrajin, seorang tuan yang masih di atas dirinya sendiri? Dia penuh dengan kontradiksi dan keraguan, tetapi dia tidak tahu bagaimana Tan Yun melakukannya. Setelah dia lega, dia menahan keterkejutan dan keraguan di hatinya. Dia menatap lurus ke arah Tan Yun, giginya sedikit terbuka, dan suaranya menyenangkan, junior ini, ada ribuan pedang terbang di rak, mengapa kamu memilih 11 pegangan ini?
Aku hanya memilihnya secara acak. Mengapa aku punya pendapat? Tan Yun dengan santai berkata, periksa. Mendengar ini, Gongsun Ruoxi secara alami tidak percaya. Bolehkah saya bertanya, siapa yang dapat memilih 11 dari puluhan ribu pedang terbang ini tanpa memilih yang lain? Dalam hal mundur 10.000 langkah, jika Tan Yun terpana, dia mengambil satu pegangan setelah mengambil kotoran, atau jika keberuntungannya memilih 2 atau 3 pegangan melawan langit, maka itu mungkin. Tetapi dengan 11 pegangan, bagaimana mungkin Gongsun Ruoxi percaya bahwa Tan Yun buta? Melihat keengganan Tan Yun untuk mengatakannya, mata Gongsun Ruoxi tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia berubah dari dinginnya masa lalu, dan dia tersenyum manis. Semua orang masuk akal, karena kamu tidak ingin mengatakannya, maka aku tidak ingin bertanya lagi. Ayo pergi, selama kamu menjawab pertanyaanku yang lain, aku akan menerima lebih sedikit dari batu roh pedang terbangmu, bagaimana? Anda tahu, pedang terbang bergagang 11 yang dibeli Tan Yun, bahkan pedang terbang atribut kayu termurah, batu roh akan menelan biaya 200 juta batu roh tingkat rendah di setiap belokan. Apakah Tan Yun bergerak? Tentu saja detak jantung. Jangan bodoh jika Anda memiliki batu roh untuk menghasilkan kecantikan Gongsun, tolong katakan padaku sesuatu. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Wow, saat Gongsun Ruoxi mengulurkan tangan Qian Qianyu, pedang terbang naik dari rak dan menembak ke telapak tangannya. Segera, dia menyerahkan pedang terbang itu kepada Tan Yun, berkata, kamu tidak perlu menyembunyikan identitasmu. Sebenarnya, kamu sama sekali bukan murid tukang, tetapi orang dari nadi kami. Tentu saja, aku tidak akan memata-mataimu mengapa kamu berganti pakaian menjadi tukang dan sengaja menutupi wajahmu dengan lumpur. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu tidak memilih pedang terbang ini di tanganku. Mendengar ini, Tan Yun sedikit tersenyum dan tidak menjelaskan identitasnya. Di mata Gongsun Ruoxi, senyumnya adalah persetujuan. Tan Yun mengulurkan tangan dan mengambil Fei Jian, memainkannya di tangannya, dan akhirnya berbicara. Jika aku tidak salah, pedang ini seharusnya adalah pedang terbang, senjata petir pamungkas, dan itu masih tangan wanita. Dan wanita ini bukan jiwa janin guntur. Itu harus melalui beberapa cara. Ketika pedang ini akan dibuat, dia menahannya untuk sementara. Ketika langit turun, guntur langit dibuat menjadi pedang, jadi pedang ini menjadi guntur. Atribut. Tan Yun berhenti, dan ada sedikit kejutan di matanya, dan dia berkata, umumnya, pengrajin suci yang bukan jiwa janin guntur, ketika menyempurnakan pedang terbang atribut guntur, sulit bagi mereka untuk dapat menggunakan jiwa janin mereka, atribut. Pedang terbang atribut disempurnakan ke tingkat senjata roh terbaik. Tapi wanita ini yang melakukannya. Jelas, wanita ini sangat berbakat dalam menyempurnakan alatnya. Setelah Gongsun Ruoxi selesai mendengarkan, wajahnya tampak tenang, tetapi kenyataannya, hatinya terkejut sampai tak terlukiskan. Diam-diam bertanya, siapa dia? Hanya dengan melihat pedang terbang, dia dapat mengetahui dengan akurat, bagaimana tepatnya dia melakukan seluruh proses ketika saya membuat pedang ini. Mungkinkah dia seorang penatua tertentu? Tidak, tidak. Dia hanya tahap ketujuh dari alam jiwa janin, dan tidak akan pernah menjadi penatua. Mungkinkah pembuluh darah kita memiliki murid lain yang mempesona? Petik 2. Kejutan di hati Gongsun Ruoxi bisa dibayangkan. Karena pada awalnya, ketika dia menyempurnakan pedang terbang, senjata petir pamungkas, tidak ada yang menonton. Dalam hatinya, dia sekarang menganggap pria yang sengaja mengenakan pakaian tukang dan menutupi wajahnya dengan lumpur sebagai semacam orang ajaib. Pada saat yang sama, Gongsun Ruoxi merasa sedikit senang ketika mendengar pujian Tan Yun padanya. Tidak ada yang ingin dipuji, bukan? Tapi kemudian, ketika dia menarik napas dalam-dalam dan mengajukan pertanyaan kepada Tan Yun, kegembiraan di hatinya menghilang. Junior ini, saya sangat ingin tahu, bagaimana Anda menentukan bahwa pedang ini dibuat oleh pemurni suci wanita? Gongsun Ruoxi mengedipkan matanya yang indah dan menatap Tan Yun, matanya bercampur dengan pemujaan yang tidak disembunyikan. Ini sangat sederhana. Tan Yun memandang pedang terbang di tangannya dengan arogan. Sebelum saya mengetahuinya, saya ingin membeli pedang ini sebelum pedang terbang atribut petir yang saya pilih sekarang, karena pedang ini sedikit lebih baik daripada pedang terbang atribut petir lainnya. Tapi dibandingkan dengan gagang yang aku pilih sekarang, itu terlihat sangat tidak dewasa.
Karena belum dewasa, orang yang memurnikan pedang ini tidak boleh menjadi master dengan harga rendah, tetapi hanya seorang pemurni suci. Tentu saja, akar penyebab yang membuatku yakin bahwa pedang ini dibuat oleh seorang wanita adalah dari teknik pemurnian pedang ini. Mendengar ini, Gongsun Ruoxi mengerutkan kening dan menatap Tan Yun untuk meminta nasihat. Junior ini, bagaimana dia bisa melihat teknik pemurnian berdasarkan penampilan pedang terbang? Jadi dia bisa menilai jenis kelamin orang yang membuat pedang terbang itu. Kecantikan Gongsun, kamu punya banyak pertanyaan. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Kamu harus membantuku memeriksanya, kata Tan Yun. Oh baiklah. Gongsun Ruoxi putus asa. 5 pedang dengan 5 atribut, emas, kayu, air, api, dan tanah, masing-masing dengan 200 juta batu roh tingkat rendah. Atribut angin dan atribut guntur masing-masing menangani 300 juta batu roh tingkat rendah. Pedang terbang atribut waktu, ruang, cahaya, dan kematian masing-masing menangani 480 juta batu roh tingkat rendah. 11 pedang terbang, total 3,52 miliar batu roh tingkat rendah. Jawab pertanyaan saya, kurangi 200 juta untuk Anda, dan Anda akan berurusan dengan 3,32 miliar. Jadi mari kita hapus pecahan dan berikan ke 3,3 miliar. Setelah Gongsun Ruoxi selesai berbicara, dia tidak berpikir bahwa seseorang dengan keterampilan pemurnian seperti Tan Yun tidak akan mampu membelinya. Tentu saja, Tan Yun juga mampu membelinya. Tan Yun berkata terus terang, saya akan menjawab pertanyaan Anda harus membayar 200 juta lebih sedikit untuk Anda. Adapun pecahannya, saya harus memberikannya. Bagaimanapun, Paviliun Wan Baoling diatur oleh perangkat tingkat tinggi, dan Anda memiliki melewatkan 20 juta. Saya khawatir Anda harus memajukannya sendiri. Naik. Tidak masalah apakah itu maju atau tidak. Gongsun Ruoxi tersenyum, saya sangat senang bertemu dengan Anda hari ini. Saya memiliki hak untuk mengutarakan sebagian pemikiran saya. Kebaikanmu, aku mengambilnya dengan hatiku. Tidak ada jasa yang tidak diperbolehkan, batu roh tetap harus diberikan. Tan Yun berkata, cincin alam semesta di antara jari-jarinya sering berkedip, dan batu roh kelas atas membungkuk seperti air terjun, dan mereka menumpuk untuk sementara waktu. Seperti gunung. Kemudian, cincin Tan Yun Qiankun menyala lagi, dan potongan-potongan batu roh kelas menengah menumpuk di tanah. Tan Yun memandang Gongsun Ruoxi dan berkata, ini adalah 330.000 batu roh tingkat tinggi dan 200.000 batu roh tingkat menengah. Anda dapat menghitungnya. Ya, Gongsun Ruoxi tersenyum dan mengangguk, menutupi batu roh dengan kesadaran spiritual, memastikan bahwa jumlahnya tepat. Selamat tinggal. Tan Yun membawa 11 pedang terbang senjata roh yang luar biasa ke dalam cincin Qiankun, berbalik dan menuruni tangga ke lobi. Ketika dia pertama kali keluar dari Paviliun Wan Baoling, suara Gongsun Ruoxi terdengar di belakangnya, Junior, Del. Tunggu.